Di sini saya berperan sebagai konseling. Perkenalkan, saya Diva Rizky Prastia dengan NIM akhir 050. Di sini saya sebagai co-leader. Baik, perkenalkan saya Sabita Wardalin Zara dengan NIM akhir 286. Saya berperan sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Terima kasih sudah mau hadir dalam sesi bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai sesi tersebut, perkenalkan saya Sabita Wardalin. Kalian bisa panggil saya sebagai Sabita. Di sini saya berperan sebagai konselor kalian semua. Dan kalian di sini tidak perlu takut atau tegang karena kalian bisa menceritakan semua masalah kalian atau semua keluhan kalian kepada saya tanpa khawatir karena konseling tersebut bersifat sangat rahasia dan tidak akan tersebar ke siapapun. Baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita bisa mulai berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Oke, sebelum kita mulai bimbingan kali ini, boleh kita saling mengenal terlebih dahulu ya satu sama lain. Boleh Bu. Oke, pada kenal lagi satu sama lain? Belum. Oke, bisa dimulai dari Mbak yang sebelah sini. Halo semuanya. Bisa menyebutkan nama dan mungkin cita-citanya Mbak. Oke. Perkenalkan saya Sofita Anggraini. Cita-cita saya mau jadi pemadam. Terus semuanya. Halo Ranti. Halo semuanya. Halo. Aku Nandita Rizky Manggana. Aku sebenarnya mau jadi penulis. Halo semuanya, kenalin nama saya dari sini cita-cita aku ingin jadi dokter hewan. Halo Yofi. Perkenalkan nama saya Reva, cita-cita saya menjadi pendeta. Halo Reva. Oke, udah pada kenal nih satu sama lain ya? Iya. Mungkin ibu bisa tes terlebih dahulu. Mungkin dari Mbak Reva, Mbak yang kacamatanya namanya siapa? Ranti Bu. Oke. Kalau Ranti, Mbak yang pakai kerudung coklat namanya siapa? Yusfi Bu. Oke, udah pada kenal ya? Iya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang rasa takut gagal pada remaja sosial kalian. Nah, dari bimbingan kali ini itu kita belajar melalui sebuah cerita atau bacaan inspiratif yang nanti ibu akan bagikan. Nah, dari kegiatan ini itu bertujuan supaya teman-teman ini bisa memahami bahwa kegagalan itu bukan berarti akhir dari semua segala sesuatu yang kita lakukan. Dan dari kegiatan itu kita bisa belajar dari pengalaman teman-teman semuanya. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa aturan ya. Mungkin yang pertama itu kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Kita tidak boleh memotong pembicaraan teman-teman yang lainnya. Kita harus menjaga kerahasiaan cerita teman-teman juga, dan kita juga harus berani terbuka sesuai dengan perasaan teman-teman masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik, mungkin kegiatan ini akan berlangsung sekitar 30 sampai 35 menit. Apakah semuanya bersedia? Bersedia Bu. Baik, kelihatannya ini lagi tegang-tegangnya semua ya. Mungkin kita bisa santai dulu dengan stretching. Apakah kalian mau? Mau Bu. Oke, jadi stretchingnya itu nanti ibu akan
Tepuk dua kali. Kalau ibu bilang tepuk tiga, nanti kalian tiga kali. Paham semuanya? Sudah siap semuanya? Sudah. Tepuk satu, dua, tepuk tiga, tepuk satu, tiga, dua, empat. Oke, siapa tadi yang nggak tepuk sama sekali? Ibu melihat Reva sama Yusti. Oke. Jadi di sini bukan hukuman sebenarnya, mungkin dari Mbak Reva sama Mbak Yusti ini bisa ceritakan singkat saja, mungkin tentang menyebutkan satu mimpi terbesar kalian dan satu hal yang membuat kalian itu takut untuk menggapai mimpi tersebut. Oke, mungkin dari Mbak Reva terlebih dahulu bisa menyebutkan satu mimpi terbesar dan satu hal yang membuat takut untuk menggapai mimpi tersebut. Itu Ibu, saya sebenarnya ingin jadi pendeta, tapi kan yang paling bagus saya ingin dari psikologi, tapi ada saya itu kurang percaya diri sama nilai saya, jadi saya inginnya dunia konseling, karena saya takut aja waktu saya kuliah di psikologi. Mungkin untuk kedepannya apakah Mbak Reva ini masih mau menjadi psikolog? Enggak. Oke, mungkin ada mimpi-mimpi yang lainnya bisa tercapai ya Mbak? Iya. Oke, dari Mbak Yusi nih. Kalau dari saya sendiri, niatnya kalau lulus SMA saya ingin jadi dokter, tapi kalau melihat tentang segi ekonomi, sepertinya sedikit kurang memadai. Jadi kalau bisa kalau waktu saya kuliah, saya inginnya di jurusan yang umum aja sedikit. Oke, semoga Mbak Yusi bisa menjadi penyanyi. Amin. Oke, baik. Selanjutnya di sini Ibu ingin dari kalian masing-masing ini bisa menceritakan secara singkat saja tentang pengalaman saat kalian itu merasa takut gagal. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, siapa yang mau mulai duluan nih? Saya Oke, silakan Mbak Yusi. kan sebentar lagi kan semester 5 UAS semester 5. Saya tuh tahu hubungan semester 5 ini itu penentuan nilai yang masuk dari jibul atau enggak. Saya tuh tahu kayak bisa nggak ya saya masuk dari jibul atau enggak, apalagi kan di kelas saya nanti berat-berat semua. Nah, jadi Mbak Sasi ini takut nanti tersaingkan dengan teman-temannya dan bisa menerima dari judul gitu ya. Iya, ibu takut kalau misalnya ternyata nilai saya yang saya dapat dari semester 1 itu kurang. Oke, mungkin selanjutnya bisa di Mbak Sasi. Saya kan ini bentar lagi kan ada tes S3. Saya tuh takut kalau nanti saya nggak lolos sampai sekarang karena saya merasa ini saya bentar deh, ini saya selama ini juga berusaha, tapi saya takut itu loh kalau saya nggak lolos nanti. Oke, jadi Mbak Sasi ini takut pas Mbak Sasi nyoba buat aspek ini nggak boleh Iya, gitu. Karena orang tua saya tuh pengen jualan aja di Mas juga gitu. Mungkin Mbak Sasi bisa nyoba dulu, mungkin kan ya siapa tahu terima, alhamdulillah. Jadi ibu. Jadi selanjutnya mana? Ya, selamat ya untuk ibu. Nah, aku udah mulai nulis dari kelas 10 terus aku nggak bisa nyampai cerita aku karena aku takutnya aku tiba-tiba kualitas gue nggak bisa sendiri gitu. Ya itu sering banget terjadi. Jadi ya itu sih aku takutan bisa aku karena nggak bisa sendiri. Oke, mungkin Mbak Ana bisa lebih mencari inspirasi lagi ya. Di itu
susah gitu ya ibu dapetin jadi pemenangnya itu. Jadi kayak saya tuh merasa masih jauh dari harapan saya untuk jadi mahasiswa kedokteran. Jadi kayaknya kalau misalkan besok masih gak banyak representatifnya, mungkin saya juga ambil jurusan selain kedokteran, kayak ambil FIPA atau apa gitu sih ibu. Oke, mungkin Mbak Yusri takut nanti kalau Mbak Yustrinya mencoba mendaftar ke kedokteran takutnya nggak terima gitu ya. Mungkin Mbak Yusri bisa mencoba di yang lain seperti segala seperti kedokteran. Baik, selanjutnya Mbak Eva. Ya bu, kan tadi saya cerita menjadi pendeta bu. Mesti kalau seorang itu pendeta itu hidupnya harus suci, harus bersih dari dosa-dosa itu. Maksudnya kan bisa menjaga hidupnya. Nah, saya itu takutnya orang itu berpikir bahwa semua orang itu nggak ada di masalah penyakit itu bu. Dari mungkin cita-citanya Mbak Eva ini sangat mulia ya menjadi pendeta. Semoga bisa tercapai yang Mbak Eva. Amin. Oke, terima kasih sudah mau menceritakan sedikit tentang pengalaman saya masing-masing. Sekarang Ibu akan memberikan lembar pretest dan ada lembar refleksi. Kalian bisa isi secara jujur dan ini tidak ada salah sebenarnya ya teman. Baik, mungkin 3-5 menit untuk mengisi apakah cukup? Cukup ibu. Oke, kita kemana? Sudah ibu. Bisa diusulkan. Baik, dari cerita pengalaman yang kalian sampaikan ini, Ibu lihat bagian besar ini kalian merasa takut mengenal orang lain dan takut untuk cita-cita kalian ini tidak berhasil atau tidak bisa dicapai oleh kalian. Nah, kalian tidak perlu khawatir karena perasaan itu tuh sangat wajar untuk setiap individu. Tetapi bukan berarti kita itu harus berhenti untuk mencoba dalam suatu hal yang kita inginkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membaca suatu kisah inspiratif tentang seseorang yang pernah gagal tetapi mampu untuk bangkit kembali. Oke, Ibu akan membagikan cerita tersebut satu orang satu. Oke, boleh dibaca bareng-bareng judulnya. Rasa dan ketakutan yang selalu mengikutinya. Oke, baik. Mungkin ada satu orang nih yang mau baca. Saya baik, Selvi boleh dibaca. Yang lainnya bisa menyimak dan mendengarkan. Raka adalah siswa kelas 11 SMA yang dikenal sebagai anak yang tenang dan rajin. Nilainya cukup baik dan tidak pernah membuat masalah di sekolah. Namun sebenarnya Raka memiliki satu ketakutan besar, yaitu takut gagal. Ketakutan itu muncul sejak SMP ketika
ketika ia mendapatkan nilai matematika yang jelek meskipun sudah belajar keras. Beberapa teman bercanda tentang nilainya, dan sejak saat itu Raka mulai takut mencoba banyak hal. Ia takut salah, takut ditertawakan, dan takut mengecewakan orang lain. Saat guru meminta siswa maju ke depan kelas, Raka selalu menunduk atau tidak ditunjuk. Saat ada lomba atau kegiatan sekolah, ia memilih diam meskipun sebenarnya tertarik. Dia berpikir kalau di pikirannya selalu muncul, kalau aku salah bagaimana? Kalau aku gagal bagaimana? Suatu hari, kelompoknya menuju ke Raka untuk presentasi di depan kelas. Raka langsung panik dan menolak karena merasa tidak mampu. Namun temannya, Dimas berkata, kalau aku gagal setelah mencoba, setidaknya aku dapat pengalaman. Tapi kalau menyerah belum mencoba, aku gak dapat apa-apa. Kalimat itu terus terlihat di pikiran Raka. Hari presentasi pun tiba. Raka sangat gugup, tangannya dingin dan suaranya bergetar. Di tengah presentasi, ia sempat salah menjelaskan materi dan merasa semuanya sudah berakhir. Tetapi ternyata teman-temannya tidak menertawakannya. Guru justru membantu memperbaiki kesalahannya dan meminta melanjutkan presentasi. Setelah selesai, beberapa teman memuji usahanya. Saat itu Raka sadar bahwa selama ini yang paling menakutkan bukan kegagalannya, melainkan bayangan ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Sejak hari itu, Raka mulai mencoba hal-hal kecil yang dulu ia hindari. Ia mulai berani bertanya di kelas, menjawab pertanyaan guru, dan mengikuti kegiatan sekolah. Ia memang masih merasa takut, tapi setelah ia memahami bahwa rasa takut bukan alasan untuk berani mencoba, karena gagal bukan berarti selesai, melainkan bagian dari proses untuk bertumbuh. Baik, sudah paham teman-teman ceritanya apa ini? Sudah. Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah membaca cerita tadi? Mungkin dari Daisy. Saya masuk motivasi. Termotivasi seperti apa itu? Boleh diceritakan? Oh kan yang pertama karena kan saya aneh itu apa kan karena nilainya itu kan nilai matematikanya nggak sesuai sama apa yang dia lakukan. Terus dia itu rasa takut mencoba. Terus ternyata pas temennya bilang kalau aku gagal setelah mencoba sih akhirnya aku dapat pengalaman. Tapi kalau aku menyerah sebelum mencoba aku nggak dapat apa-apa. Oke, jadi baik ini termotivasi sebagai Raka karena Raka ini sudah berhasil untuk berani mencoba apa yang dia lakukan. Oke, selanjutnya mungkin dari Berarti bagaimana perasaan Berarti setelah membaca cerita tadi? Ya, nggak ada sih Bu, sama kayak kan dia kan takut coba karena sekali belajar itu saya merasa kayak agak riak gitu. Terus setelah yang dari mencoba, kayaknya saya juga mulai berani untuk mencoba sih Bu, daripada saya sesuai takut kan nanti saya ujung-ujungnya kalau misalnya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah ada pengalaman kalian yang mirip seperti Raka? Jadi kan berarti sudah nih, mungkin dari bahan ada kita. Ya sih aku sebenarnya sama ini. Soalnya aku belajar sebelum gagal ya apalagi yang besar yang saya juga belum dapat. Nah itu ada presentasi itu yang sampai soalnya itu aku gagal dan aku rasa sama jadi mulai orang itu merasa kayak aku gitu. Terus aku pas belajar ini kayaknya ini yang aku harus coba dulu daripada aku kayak nggak tahu gimana rasanya kalau misalnya nggak kan kalau misalnya coba itu kayak gimana gitu. Aku rekomendasi dan semoga motivasi buat mengubah. Oke, jadi Mbak Ana ini sama seperti ceritanya Raka ya. Namanya Mbak Ana ini takut untuk mencoba bicara dengan orang lain, tapi Mbak Ana sudah berani untuk
contoh seperti misalnya tadi dalam cerita Raka itu kan takut untuk presentasi di depan kelas. Lalu mungkin seperti ceritanya Raka tadi takut untuk mengikuti paskibra, takut tidak diterima seperti itu. Mungkin ada lagi takut untuk mencoba hal baru atau takut dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang atau dari guru karena seseorang itu khawatir karena jawabannya salah atau karena tidak percaya pada diri sendiri. Nah, biasanya orang yang mengalami rasa takut itu sering berpikir kalau dalam kira itu dia pasti berpikir nanti kalau aku gagal dari mana ya? Nanti kalau orang lain menertawakanku dari mana ya? Akibatnya itu seseorang menjadi kurang percaya diri, mudah menyerah dan bahkan menghindari dan tidak berani untuk mencoba hal-hal tersebut. Padahal kan kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kita bisa mencoba lagi, mungkin dari proses belajar atau proses berkembang pada diri kita sendiri. Nanti kalau gagal nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, kan segala sesuatu kan harus mungkin bisa dari kita itu gagal terlebih dahulu, nanti kita bisa menilai oh kita itu gagalnya di sini, dan kita harus memperbaiki yang lebih baik lagi. Gimana ya biar kita itu gak gagal di percobaan selanjutnya. Gitu. Tapi kalau bisa sukses tanpa gagal, kenapa harus ada gagal? Mungkin di setiap orang itu kan pasti prosesnya kan beda-beda. Ada yang gagal dulu, habis itu baru sukses. Mungkin ada orang yang dia itu langsung sukses, nggak ada gagalnya. Jadi proses setiap orang itu pasti berbeda-beda. Oke, baik. Sekarang ibu ingin kalian masing-masing bisa menyebutkan satu pikiran negatif yang sering muncul saat kalian itu merasa takut gagal. Mungkin bisa dari Kak Reva. Itu sih Bu, aku pikir misalnya gimana ya misalnya aku nggak masuk sekolah biasanya kelas untuk tidak sekolah saya kalau itu masuk tidak bisa Oke, mungkin Mbak Reva bisa mengubah pikirannya, pikiran Mbak Reva ini menjadi pikiran yang positif. kalau misalnya saya takut gagal gitu kan tadi saya bilang ini kan Bu saya nggak bakal takut nggak bisa masuk ke sekolah besar. Sebenarnya kalau masuk ke sekolah besar itu nggak apa-apa, mengalami kayak di PKP Prancis Oke, baik. Terima kasih sekali ya. Selanjutnya, Rizky. Kalau saya sih kan mengajarkan teman dan guru-guru karena kan udah di sekolah lama terus nanti kalau misalkan ya emang kan jalur masuk kuliah kan banyak kan tapi setidaknya kalau bisa ya masuk jalur prestasi atau jalur tes biayanya masih biar biayanya itu bisa dibuat yang lain gitu. Dari pikiran negatif ya Mbak. Rizky ini bisa diubah menjadi pikiran positif. Kalau pikiran positif mungkin memang kan gagal kan wajar tapi kalau misalkan yang masuk di jalur prestasi berarti saya harus usaha lebih lagi giat buat masuk ke jalur yang tes tulis itu. Oke, baik sekali. Ini mungkin selanjutnya Lana. Saya pikiran Oke, Mbak. Mari mungkin dari pikiran seakan yang takut nggak bisa berhasil, mungkin bisa diubah menjadi pikiran yang positif. Itu seperti apa? Harusnya aku harus coba dulu juga tahu gimana dalam bahasa dari kamu harus maksimal nanti mau
saya. Terus saya juga takut kalau tidak tahu sama anak-anak yang bersama-sama. Oke, kita bisa diubah nih pikirannya menjadi pikiran yang positif. Mungkin ini sih Bu, kalau saya sebenarnya tuh beban saya harus berpikir yang baik, tapi kan saya sebagai anak yang masih mereka. Jadi mungkin saya bisa berpikir positif, yang penting saya udah berusaha semaksimal mungkin masalah hasil itu belakangan. Dan untuk kayak masih ditertawakan orang, mungkin saya bisa lebih gak terlalu memperdulikan omongan orang sih. Oke, sangat bagus sekali ya Mbak Tati pemikirannya. Oke, selanjutnya terakhir adalah safety. Boleh disampaikan? Makanya kamu bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, gimana gitu ke depannya gitu? Mungkin bisa diubah menjadi pikiran yang lebih positif lagi. Itu kayak kalau nggak bisa kan memang kita mencoba, nggak bisa kan Asya belakangan itu udah mencoba mana yang sudah sesuai sama ekspektasi, ya alhamdulillah. Kalau sesuai ekspektasi berarti menambah. Oke, Mbak Tati ini sama seperti Mbak Anan ya. Jadi berani untuk coba terlebih dahulu, nanti bagaimanapun hasilnya itu bisa diusahakan lagi gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan proses. Jadi prosesnya ini sama seperti proses tadi. Cuma Ibu ingin melihat bagaimana perkembangan kalian nanti setelah bimbingan kelompok pada hari ini. Terima kasih. Saya dulu. Baik, bisa dikerjakan selama 3 sampai 5 menit ya, teman. Ibu. Baik, sudah selesai semuanya. Sudah. Bisa dikumpulkan di depan. Sudah terkumpul semuanya. Sudah. Oke, dari kegiatan pada hari ini mungkin ada sebuah solusi yang kita itu bisa lakukan agar tidak terlalu kita itu merasa gagal. Seperti kita itu bisa lebih percaya diri pada diri kita sendiri, lalu berani untuk mencoba segala sesuatu terlebih dahulu dan tidak terlalu memikirkan omongan orang lain. Baik, mungkin Ibu ini bertanya, apakah ada perubahan yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Ada Ibu. Oke. Lebih mau mencoba. Oke, bagus sekali ya, teman-teman. Lebih tahu apa kegagalan itu masalah anak proses dari belajar. Oke, baik teman-teman, dari sesi kegiatan pada hari ini itu Ibu bisa sebutkan bahwa orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang terus bangkit setelah proses kegagalan. Dan setiap proses itu pasti membutuhkan keberanian untuk mencoba terlebih dahulu. Nah, baik. Mungkin dari proses kegiatan ini perubahan yang bisa kalian kalian rasakan atau kalian campakkan di dalam diri kalian sendiri itu mungkin kalian itu bisa lebih semangat lagi untuk menggapai cita-cita kalian, untuk mungkin bisa jadi
impikan seperti itu ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke baik, terima kasih sudah